Palembang seperti daerah rawa yang lain, secara tipologi biasanya datarannya dibagi dalam 3 kategori. Ada renah, ada lebak, ada talang. Renah biasanya lebih tinggi dan dekat sungai, dan lebak itu biasanya di belakang permukiman dan lahannya biasanya luas, dan talang itu lokasinya jauh biasanya dan cenderung ditempati hutan belantara. Kalau dulu ya, sebelum terjangkau oleh banyaknya pengembangan kota. Dan lebak dibagi masih dalam kategori, bermacam kategori berdasarkan kemampuan menahan air dari pasang surut, termasuk pasang surut akibat air laut maupun pasang surut akibat hujan. Dan selama musim penghujan, beberapa sawah lebak sedikit tergenang air untuk mengairi pertumbuhan padi. Dan pada musim kemarau justru sawah lebak itu mulai melakukan penanaman, dan beberapa tanaman musiman lainnya juga ditanam ketika saat musim kemarau ya. Dan daerah lebak dalam biasanya banyak ada ikan nih, baik ikan gabus dan ikan betok. Dan selama banjir biasanya juga mengalami beberapa genangan, walaupun kalau salurannya bagus ya tidak akan lama genangan. Dan ini adalah sebaran dari talang yang banyakkan jauh dari Sungai Musi. Ini data yang saya buat dalam bentuk peta berdasarkan ketinggian di atas 10 meter. Oke, selamat pagi, sampai kita bertemu lagi. Ini sekarang kita berada di sekitar sawah lebak. Dan di belakang saya ini ada sungai kecil. Ini tempat favorit mancing, sudah beberapa bulan saya tidak kesini, banyak perubahan, ada di pagar sekarang jadi tidak bisa masuk. Dan sungai ini banyak ikannya, ikan gabus, ikan kalau pasang dari sungai besar itu ikan keting, tapi banyak yang tidak suka kalau orang sini ikan keting. Dan kalau surut dia ikan betok dari sawah. Jadi dari sungai semacam ini kita bisa belajar bahwa pasang surut air itu menentukan ekologinya dan jenis ikan, dan begitu juga respon dalam masyarakat melakukan pemanfaatan lahan. Jadi kalau ini musim kemarau, air surut, jadi dimanfaatkan untuk menanam padi yang disebut sawah lebak. Dan hari ini saya ingin membahas sebuah hipotesis dari Muriel Karas yang menurut saya itu menarik, bahwa sebenarnya makanan pokok orang Palembang dulu itu bukan padi kalau menurut Muriel Karas, karena berdasarkan prasasti Talang Tua, 2 tanaman yang banyak disebut di situ yaitu palem sagu atau sagu palem, dan bambu. Jadi di prasasti Talang Tua, jadi berdasarkan dasar itu Muriel Karas punya hipotesis bahwa beras itu datang setelah Sriwijaya menjadi besar, dan bukti itu bisa dilihat dari makanan asli Palembang itu berapa empek-empek, dan yang bentuknya klasik itu celimpungan itu bahannya dari sagu dan dikasih santan. Dan itu termasuk artefak yang paling klasik kalau menurut saya, kalau celimpungan itu dan empek-empek itu sudah berapa medisnya. Tapi kalau empek-empek nanti kita bahas khusus, ada 3 hipotesis tentang empek-empek, dan hari ini kita tidak bahas itu. Dan saya ingin membahas bagaimana sawah ini menurut Muriel Karas diperkenalkan. Jadi sebelum Sriwijaya menjadi besar, masyarakat lokal itu sebenarnya makanannya sagu. Itu hampir semua di masyarakat Melayu kepulauan, dan itu dulu memang sagu. Tapi seiring banyaknya pendatang yang berdagang dan menetap di Sriwijaya atau Palembang itu, kemudian kebutuhan akan makanan pokok yang berbasis biji-bijian macam beras itu makin meningkat, karena kaitannya dengan kebutuhan yang lebih bisa diterima oleh masyarakat umum. Dan akhirnya Sriwijaya mendekati Majapahit dalam hal kebutuhan bahan pokoknya. Dan itu menurut saya itu hipotesis menarik, karena kalau kita lihat perkembangan sawah lebak ini memang
sangat luas ya, dan dia di antara sungai, sawah lebak, baru kemudian Laos. Laos itu agak sedikit lebak yang di pematang lebak yang agak tinggi. Ini lebak yang sedikit rendah, dan lebak dalam biasanya banyak digunakan untuk budidaya ikan, dan ada ikan gabus itu. Jadi ikan gabus itu ikan favorit di sini. Kalau di Jawa itu ikan gabus tidak dimanfaatkan karena dianggap hambar ya. Tapi kalau di sini dia digunakan sebagai bahan empek-empek yang paling bagus, dianggap paling bagus karena seratnya itu bisa menyerap bumbu. Kalau menurut saya itu, jadi dia bukan masalah rasa kalau ikan gabus itu, menurut saya, karena dia bisa seratnya itu bisa menyerap bumbu yang ada di empek-empek, jadi rasanya bisa agak kuat. Jadi mengapa ikan gabus menjadi favorit. Dan ketika kita melihat ikan gabus, bahan empek-empek ya, dan kemudian sagu, dan kemudian itu dilebur jadi sebuah mahakarya empek-empek, itu menggambarkan lingkungan sini. Artinya sebenarnya hipotesis tentang jenius lokal itu memang sepertinya terbukti, dan ini salah satu contoh bagaimana masyarakat Palembang beradaptasi dengan lingkungan rawa, mengolahnya, kemudian menjadikannya menjadi sawah. Dan ada hipotesis menarik lagi terkait dengan perkembangan padi sawah rawa ini. Jadi terkait dengan perkembangan terasi ya. Jadi terasi yang baru itu kan dari udang ya, udang laut. Dan ada hipotesis bahwa perkembangan fermentasi udang itu sebenarnya pada awalnya dampak dari akibat dari banyaknya ikan-ikan kecil yang ada di sungai di daerah tawar, padi sawah tawar ini, dan dimanfaatkan, diolah menjadi sebagai bumbu penyedap rasa untuk masyarakat pertanian dari daerah dataran rendah, dan baru kemudian itu diadopsi oleh masyarakat pantai untuk dijadikan terasi yang bentuk sekarang itu. Dan pemanfaatan pasta ikan itu memang berkembang di wilayah Sumatera, Jawa, Vietnam, ya, terus kemudian sampai ke Jepang, dan itu menandakan bahwa ada kesatuan atau kesamaan dalam hal pengelolaan dari ikan-ikan kecil yang digunakan kemudian fermentasi menjadi bumbu penyedap untuk menambah rasa makanan menjadi lebih enak itu. Dan itu menarik menurut saya itu. Jadi dengan melihat makanan kita bisa, dengan kita melihat bahan-bahan dasar makanan kita bisa, dan mengeceknya dengan ekologi sekitar, kita bisa membuat hipotesis yang makin banyak lagi. Dan itu yang menjadi misi dalam riset saya selama kita akan melakukan ekspedisi ke daerah-daerah yang menurut saya menarik di seluruh Palembang ini, untuk membuktikan beberapa hipotesis-hipotesis yang saya baca dari penelitian terbaru. Sekian, selamat pagi.